usia balik, belum kita akikahi. Banyak di antara kita yang sibuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, tetapi enggan untuk menyisihkan uangnya untuk mengakikahi putra-putrinya. Ini banyak di antara kita. Kullu mauludin murtahanun biakikatihi, kata Nabi. Setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya apa? Bayi itu masih menggantung, belum bebas, masih tertawan dengan akikahnya. Maksudnya apa? Bayi tersebut belum bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sebelum diakikahi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa disyariatkan akikah? Yang kedua, ketika bayi lahir itu juga dibarengi, diganggu, atau ada jin pendamping yang selalu menggoda itu anak, itu bayi, yang lebih dikenal dengan sering kita Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Sabun gitu orang begitu. Jadi jin pengganggu atau setan yang setiap mengganggu anak itu. Kadang anak kita nangis malam, tidak sakit, tidak apa terus. Nah, ketika anak itu diakikahi, maka jin atau setan pengganggu itu hilang, lari dengan sendirinya. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Dan yang terakhir apa? Pendapat ketiga, mengapa kita dianjurkan untuk mengakikahi putra-putri kita? Yaitu ketika setelah diakikahi, maka Allah kirimkan malaikat pelindung untuk anak kita, yang Allah jaga dari setiap perbuatan, dari segala macam cobaan, diselamatkan dari segala macam penyakit, diselamatkan dari segala macam musibah. Mungkin banyak di antara kita sering mendengar ketika ada kecelakaan, keluarga ayah ibunya tewas, sisa anak tersebut, kan tidak masuk akal. Mobil hancur, anak itu. Kita jumpai ada anak kecil jatuh. Kalau notabene kita melihat usia seperti kita, orang dewasa jatuh pasti patah kaki. Tapi ketika anak kecil jatuh, di antara kita mungkin yang ketika teledor dari atas ranjang, dari atas kasur, jatuh anaknya, sehat luar biasa. Mungkin itu sudah diakikahi. Jadi Allah kirimkan malaikat pelindung untuk anak kita. Jadi ada 3 yang perlu kita ketahui, yang patut kita ketahui. Ingat, yang pertama, bayi kalau belum diakikahi belum bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dihilangkan, dijauhkan dari jin-jin atau setan pengganggu. Yang nomor 3, Allah kirimkan malaikat yang melindungi dari segala macam mara bahaya musibah. Bahkan malaikat tersebut melindungi anak itu dari perbuatan-perbuatan tercela dan maksiat. Jadi 3 hal ini harus kita jauhkan. Terus sampai kapan akikah itu? Akikah itu disunahkan ketika hari ke-7 kelahiran. Kalau tidak mampu, mampunya kapan? Oh, hari ke-14, hari ke-14 sunnah. Bahkan sebagian ulama, sebagian para habaib kita mewajibkan itu untuk keluarganya melaksanakan akikah. Saking luar biasanya manfaat akikah tersebut. Kemudian jika tidak punya uang bagaimana? Tunggu hari ke-21. Bagaimana? Hari ke-40. Atau sebagian lagi pendapat ulama mengatakan sekiranya ibunya belum suci dari nifas. Terus sampai kapan? Sampai orang tersebut mampu. Sampai kapan? Setahun. Setahun mampu, laksanakan akikah setahun. 2 tahun mampu, laksanakan. Batasnya sampai kapan? Sampai anak tersebut balik. Kalau sudah balik bagaimana, Beb? Kalau sudah balik, gugur kewajiban orang tua untuk mengakikahi putra-putrinya. Terus bagaimana? Kewajiban berpindah kepada anaknya sendiri. Jadi kita kalau sudah di antara kita yang belum diakikahi kan sudah balik, wajibnya kita mengakikahi untuk diri kita sendiri agar kita bisa 3 hal ini tadi itu. Kadang kita alasan tidak mampu, tidak cukup, tidak ini, tidak itu. Tapi setiap hari beli rokok 2 bungkus, 3 bungkus mampu.
Berapa sih harga kambing? Katakanlah setidaknya kita itu cukup. Kan syarat akikah dengan syarat kurban itu sama. Baik itu kambing domba ataupun kambing hitam, kambing kacang itu. Persyaratannya sama seperti kurban. Katakanlah usia 2 tahun. Usia 2 tahun atau yang sudah poel, sudah pongkak giginya itu. Itu setidaknya ada mungkin 2 juta atau mungkin 3 juta. Katakanlah 2,5 juta. Apa tidak mampu ketika menabung 2,5 juta? Kita mungkin beli rokok sehari 2 bungkus, katakanlah 50.000. 1 bulan berapa? 1,5 juta. 2 bulan berapa? 3 juta. Apa tidak bisa uang 3 juta untuk akikah? Kita beli rokok mampu, tapi untuk atau bagi anak-anak sendiri bagaimana? Mari kita introspeksi masing-masing, kan seperti itu. Dan termasuk mengakikahi anak kita juga termasuk hak kita sebagai orang tua untuk menunaikan hak-haknya. Bagaimana diakikahi, bagaimana diberikan pendidikan yang baik. Seperti itu. Bahkan diceritakan ada seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Orang tersebut mengadu perihal putranya yang durhaka, perihal putranya yang berbuat jahat, berbuat zalim kepada dia. Setelah orang tersebut mengadu, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada ayah tadi untuk memanggil putranya. Ketika datang putra tersebut di hadapan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada anak tersebut, "Wahai anak, apakah engkau betul telah berbuat durhaka, berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang tuamu? Bukankah engkau tidak tahu bagaimana Al-Quran, bagaimana Al-Hadis menyerukan kita untuk berbuat baik kepada orang tua?" Dinasihati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab menasihati, kemudian anak tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Rasulullah, wahai sahabat Umar bin Khattab, adakah hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang bapak kepada anaknya?" Banyak, na'am, ada tentunya. Kalau boleh tahu apa saja hak-hak orang tua terhadap anaknya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, yang pertama, ayyakhtarahu ummah, untuk memilihkan ibu terbaik bagi anaknya. Jadi kita memang dituntut, sebagaimana kita ketahui, al-ummah madrasatul ula, fa in a'dadtaha faqad a'dadta tayyibal a'raq. Ibu itu adalah madrasah utama yang ada di rumah. Apabila kita menyiapkan ibu-ibu terbaik buat anak-anak kita, maka tentunya kita akan mempersiapkan juga generasi-generasi terbaik. Karena apa? Setiap anak biasanya mengikuti tabiat daripada ibunya. Dan kebanyakan orang tua itu ketika di luar, yang mendidik anaknya itu ibunya yang ada di rumah. Kemudian Rasul juga bersabda, takhayyaru li nutafaikum. Kita ini disuruh memilih. Pilihlah wadah terbaik tempat kamu meletakkan sperma kamu. Ini kami suruh. Tandanya apa? Kita disuruh, dianjurkan untuk memilihkan ibu-ibu terbaik untuk anak-anak kita. Itu hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ayyuhsinahu ismah. Hendaknya dia memberikan nama-nama terbaik buat anaknya, karena nama itu doa. Sebagaimana kita ketahui, afdalul asma indallah ma hubbida wa ma ummida. Sebaik-baiknya nama di sisi Allah itu apa-apa yang disandarkan dengan nama abad. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Mu'in, Abdul Ra'uf, Abdul Rahman, Abdul Qadir, yang disandarkan dengan nama abad.
wama humidah, dan yang disandarkan dengan nama Hamid, Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, ya, Muhammad Ali bin, Muhammad ini, Ahmad ini, segala macam. Intinya itu doa, pujian. Ketika kita memanggil anak kita berdoa untuk anak kita. Seperti itu. Kalau perempuan siapa? Ambil dari nama keluarga Nabi. Aminah, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Maisarah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Pilih nama-nama terbaik yang kelak akan mengandung doa untuk kebaikan anak kita. Kemudian yang nomor 3, hak yang harus dipenuhi apa? Yaitu ayyu'allimahul kitab was sunnah. Hendaknya seorang anak itu diajarkan Al-Quran dan diajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu berkata kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, wahai imam, ketahuilah ayahku tidak pernah memenuhi 3 syarat tersebut. Ayahku tidak memenuhi 3 syarat itu. Yang pertama, engkau menyuruh kami untuk memilihkan ibu terbaik. Dan ketahuilah wahai imam, wahai khalifah, ibuku seorang kafirah, zinjiyah, majusiyah. Ibuku adalah seorang kafir, majusi, penyembah api. Bagaimana saya mau berbakti? Bagaimana saya mengikuti ibadahnya, akhlaknya, ubudiyahnya dan sebagainya? Yang nomor 2, engkau menyuruh memilihkan nama terbaik. Ketahuilah, namaku adalah Ju'un. Ju'lan. Ju'un ini ayhun fasak, yaitu semacam apa, binatang kalau terbang itu, gentak, kumbang apa itu? Ju'lan kan semacam apa? Kumbang gitu saja. Ju'lan. Fasak. Bukan, lebih tepatnya seperti kayak kumbang atau gentak apa? Jangkrik. Ya itulah semacam itu. Jadi dinamai serangga, nama-nama serangga seperti itu. Kemudian yang nomor 3 apa? Hak yang nomor 3, hendaknya kan mengajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Ketahuilah, aku belum pernah diajari bagaimana itu hak-hak di aku kepada Allah. Tidak pernah diajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dengan nada yang marah, faqad aqadtahu qabla an yu'iqab. Kamu sebenarnya telah durhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu durhaka. Faqad usi'ta qabla an yusi'ak. Kamu telah berbuat jahat kepada anak kamu sebelum anak kamu itu berbuat jahat kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Nah, di antara hak-hak yang harus dipenuhi